Nggak ada pertanyaan? Cuman 3 orang ya. Nggak gayeng. Enggak. Nanti jam 9 kita bisa tutup ya. Oke, Bang Jim ya ini ya. Bisa. Itu ya, jadi ya semoga kita bisa ngalami gitu ya dari kata aman gitu. Ini selalu jadi pergumulan karena ya pastilah kita di dunia ini sulit merasa aman. Pasti sangat sulit merasa tanpa stres itu maksudnya ya. Jadi orang aman itu kan nggak iso stres. Jadi dia mengerjakan bagiannya, berjuang gitu, tapi nggak stres karena hasil akhirnya sudah ngerti, oh pasti aman gitu ya. Jadi walaupun tidak merasa aman di awal gitu, tapi dia nggak bisa stres gitu, karena oh ini saya pasti aman ini, nah gitu, pasti aman ini. Nah jadi orang tidak terlalu tergoda untuk stres gitu. Kalau orang nggak merasa aman, walaupun secara fakta dia aman gitu ya, dia akan deg-degan terus, sakit jiwa gitu ya. Jadi orang-orang yang sakit jiwa itu nggak bisa merasa aman sebenarnya ya, secara pemahaman di pikiran gitu, karena entah dia khawatir, entah dia ada apa gitu, dia akan wah saya nggak aman ini nggak aman bagi saya gitu. Jadi orang nggak akan nggak bisa santai hidupnya, deg-degan terus ya, ada tekanan untuk stres itu karena nggak aman. Nah ini yang karena saya juga punya pengalaman stres. Jadi ada konsep aman ini jadi jelas kentara sekali, secara pengalaman terasa sekali. Jadi ketika saya mencoba mereview gitu cara saya berpikir, cara saya bersikap gitu, kemudian merasakan ada yang tidak aman. Nah ini muncul, oh jadi memang pemikiran ketakutan, karena kan takut mati gitu ya, takut mati maupun pengen mati sama, jadi core-nya sama ya. Jadi awalnya orang stres itu kan ketakutan, oh nanti saya akan ini, saya akan itu gitu. Jadi kayak bahasa Indonesianya apa, jangan nanti kalau ada ini saya kena ini, kalau ada ini saya kena ini. Udah paranoid itu ya. Keluar rumah paranoid, ketemu orang paranoid, kena flu, kena pusing, udah jangan saya kena kanker. Jadi timbul overthinking. Jadi orang stres itu seperti itu. Salah satu gejala awal orang stres itu overthinking, terlalu mikir yang tidak realistis lah, tidak sesuai data. Jadi datanya kita hanya sakit flu misalnya, tapi udah kepikiran nanti bisa mati. COVID kan begitu ya, wah ini kena flu, wah bisa mati. Ada banyak ketakutan serupa gitu. Jadi maka orang yang mengalami panic attack itu kan seperti itu. Jadi panic attack itu kan panik yang tidak ada alasannya. Namanya orang panik kan pasti seharusnya ya ada alasan kuatnya gitu. Nah tapi dia terlalu sensitif dengan kepanikannya. Jadi hal-hal yang masalah kecil saja dia udah panik. Sama seperti kalau orang fobia gitu. Nah, jadi orang yang fobia itu kayak orang misalnya fobia ketinggian, dia jalan di jembatan kaca, pasti ketakutan. Padahal itu ya tentu ada potensi kecelakaan ada, tapi itu kan di kacanya tebal, dibangun dengan ya ada namanya struktur yang bisa berdiri, yang bisa melindungi. Tapi dia sensitif sekali ya, dengan potensi kecelakaan, dengan ketinggian. Jadi overthinking akhirnya ketakutan, deg-degan gitu.
orang lain yang tidak punya masalah ini jalannya walaupun sama-sama takut gitu ya, tetap bisa normal. Tapi kalau orang udah di fobia itu bisa dongkrok di tempat gitu, tidak berani berdiri. Padahal ya tidak apa-apa sebenarnya, banyak hal yang sebenarnya tidak apa-apa. Tapi karena udah paranoid dan over sensornya terlalu sensitif, jadi dia ya itu ketakutannya super gitu. Nah ini yang perlu kita waspadai gitu ya. Pernah nggak kita punya pengalaman serupa itu gitu?